Terkait vonis yang dijatuhi Majelis Hakim kepada terdakwa Ferdi Sambo dengan hukuman mati, saya akan berbincang dengan pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad. Halo, selamat malam Pak Suparji. Apa kabar Pak Suparji? Malam, Mas Iqbal. Baik. Oke, baik Pak Suparji. Kita sudah sama-sama melihat bagaimana tadi hakim akhirnya memvonis Ferdi Sambo dengan hukuman mati. Apakah vonis yang dijatuhi hakim terhadap Ferdi Sambo ini sesuai dengan prediksi yang sebelumnya mungkin sempat Pak Suparji menilai begitu? Ya, saya kira memang putusan hakim yang ultra petita ini telah merespon ya suara yang berkembang di masyarakat, mengingat perbuatan dan kesalahan yang bersangkutan sangat fatal, di mana terlibat dalam pembunuhan berencana dan sekaligus obstruction of justice, bahwa ada dua perbuatan yang sangat-sangat membahayakan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam konteks penegakan hukum, karena satu, melakukan perbuatan melanggar hukum, yang kedua adalah menghilangkan perbuatan melanggar hukum tadi dengan melakukan obstruction of justice. Apa yang diputuskan dari vonis majelis hakim ini adalah merupakan satu hal yang patut diapresiasi karena telah memiliki keyakinan berdasarkan rekonstruksi fakta, berdasarkan alat bukti di dalam fakta persidangan. Meskipun secara kuantitatif gitu, itu mengelak ya, misalnya 5 terdakwa ini, Sambo, PC, Ricky, dan Kuat Ma'ruf, itu saling bersesuaian keterangannya, dan kemudian berseberangan dengan ya Eliezer. Namun hakim terbentuk sebuah keyakinan bahwa sesungguhnya terutama Ferdi Sambo ini terlibat secara langsung dalam pembunuhan berencana, bahkan terlibat dalam turut serta menembak, dan perencanaan dimulai dengan sistematis misalnya, mulai dari Magelang, terus kemudian soal CCTV, sarung tangan, kemudian penambahan peluru, dan kemudian pengambilan senjata dari Joshua, dan kalimat dari Kuat Ma'ruf tentang duri dalam keluarga. Inilah sebuah rentetan fakta yang kemudian merekonstruksi tentang rencana pembunuhan tadi itu. Meskipun bahwa Sambo mengelak, kemudian mengatakan untuk menembak, tapi perintahnya adalah hajar, tetapi hakim itu adalah memiliki sebuah keyakinan bahwa sebetulnya memang ada sebuah skenario dan sebuah perencanaan untuk pembunuhan kepada Joshua. Jadi inilah sebuah keyakinan yang terbentuk di dalam pikiran majelis hakim, yang tentunya juga melalui sebuah rasionalisasi yang objektif, yang proporsional. Namun demikian, bahwa memang ada mekanisme banding, ada mekanisme kasasi, tentunya semua harus saling menghormati dan menghargai atas putusan majelis hakim, dan tentunya juga yang utama adalah bukan dalam konteks bereforia atas putusan majelis hakim dalam arti misalnya keluarga yang menuntut hukuman maksimal kepada terdakwa, tapi saya kira tidak pada proporsional lah kalau kemudian sekiranya ada sebuah nuansa euforia atas putusan tadi itu. Tapi yang perlu dibangun adalah bagaimana menghormati atas putusan tadi itu. Oke, Pak Suparji, kalau dibandingkan dengan pertimbangan jaksa beberapa waktu lalu saat sidang tuntutan, apa yang membuat keputusan tersebut berbeda dan bahkan jadi lebih berat begitu? Kalau jaksa penuntut umum hanya mengatakan seumur hidup, tetapi ternyata majelis hakim mengatakan bahwa Ferdi Sambo divonis hukuman mati. Ya, dua hal yang kemudian membedakan antara putusan dan tuntutan itu saya kira pada keyakinan kedua belah pihak atas nilai keadilan. Nilai keadilan dalam perspektif jaksa penuntut umum adalah
hukuman seumur hidup, sementara keadilan dalam perspektif majelis hakim adalah hukuman mati. Nah, pada sisi yang lain, dalam perspektif jaksa mungkin mempertimbangkan soalan perdebatan tentang hukuman mati, mana masih banyak polemik yang mengatakan bahwa hukuman mati adalah melanggar hak asasi manusia, bahwa bukan otoritas manusia untuk mencabut nyawa manusia yang lain. Sehingga kemudian pilihannya seumur hidup, tapi dalam perspektif majelis hakim mungkin mempertimbangkan bahwa yang bersangkutan telah menghilangkan nyawa orang lain, maka yang adil juga bagaimana nyawanya juga hilang. Inilah yang melihat pada sisi perbedaan kedua milik keadilan antara jaksa penuntut umum dan majelis hakim. Namun ada persamaan yang mendasar bahwa antara hakim dan majelis hakim mengkualifikasi unsur pembunuhan berencana sudah terpenuhi, dan yang kedua adalah tidak ada hal-hal yang meringankan, sehingga putusannya adalah baik majelis hakim maupun jaksa penuntut umum adalah cukup maksimal untuk seumur hidup, sangat maksimal untuk kemudian majelis hakim. Jadi sekali lagi yang membedakan saya kira adalah milik keyakinan dari masing-masing baik jaksa penuntut umum maupun majelis hakim. Tetapi ukurannya saya kira sudah cukup memberatkan ya jaksa penuntut umum maupun majelis hakim. Gitu. Ya. Pak Suparji, kalau dikatakan bahwa memang hukuman terhadap Verdi Sambo ini sudah sangat berat sekali, lalu bagaimana prediksi Anda? Apakah benar-benar hukuman mati ini memang benar-benar bisa terwujud nantinya? Ya, kalau potensi terwujud tentunya ada, tapi mekanisme untuk koreksi atas putusan tadi dimungkinkan. Misalnya, mekanisme banding, ada second opinion ya, ada pendapat kedua dalam menilai bukti, itu dilakukan oleh pengadilan tinggi. Di mana ruang itu memang difasilitasi oleh hukum acara pidana kita. Baratnya, kalau seseorang lagi periksa pada seorang dokter spesialis tidak percaya atas diagnosa dari dokter tadi, maka dapat mencari dokter yang lain untuk mendapatkan diagnosa baru. Demikian pula dalam konteks kasus ini, misalnya bahwa terdakwa, kemudian penasihat hukum tidak percaya tentang nilai pembuktian terbangun oleh majelis hakim di pengadilan negeri, maka kemudian minta untuk menilai bukti dalam konteks mekanisme banding di pengadilan tinggi tadi. Dan potensi untuk kemudian bisa dilaksanakan maupun potensi bisa dikoreksi, saya kira adalah kedua-duanya sama-sama potensial untuk bisa terrealisasi. Tapi yang kemungkinan bisa terjadi adalah tidak jauh berbeda dari putusan di pengadilan negeri. Gitu. Baik, Pak Suparji, yang juga sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat ini soal KUHP yang baru, di mana seseorang yang divonis mati harus menunggu dulu 10 tahun dengan alasan bisa berubah jadi lebih baik. Respon Anda bagaimana? Apakah justru hukuman yang akan diberikan terhadap Verdi Sambo ini justru lambat laun justru akan berubah? Ya, saya kira yang harus kita pahami bahwa KUHP ini kan yang baru ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 itu berlaku 3 tahun yang akan datang. Ya, artinya masa peralihan tadi untuk persiapan, ya, untuk persiapan tentang bagaimana memahami KUHP, sekaligus sosialisasi KUHP Undang-Undang 1 2023 tadi itu. Namun demikian tentunya kan berbeda dengan konteks kasus ini. Masih mengacu pada KUHP 340 yang kemudian di dalam KUHP lama itu tidak kemudian mengatur masa transisi tentang pelaksanaan pembunuhan atau maksudnya tentang pelaksanaan eksekusi dari hukuman mati. Kemudian yang kedua, bahwa sesungguhnya saya kira itulah yang kemudian membangun atmosfer jaksa di mana hukuman mati itu adalah diberikan secara selektif ya, dalam arti mengingat
ya perdebatan soal hukuman mati tadi, maka bukan pilihan utama, tetapi kemudian dapat melakukan pilihan-pilihan lain, yaitu adalah pilihan seumur hidup. Meskipun demikian, memang ada pembunuhan berencana yang kemudian juga berdampak pada hukuman mati dari pelaku dari pembunuhan berencana tadi itu. Jadi sekali lagi bahwa Undang-Undang 1 2003 atau KUHP baru telah berlaku 3 tahun yang ke depan. Soal kemungkinan bahwa ini adalah dikoreksi tentunya adalah sangat tergantung dari mekanisme banding, mekanisme kasasi, atau mungkin nanti upaya hukum luar biasa pada PK. Jadi bukan pada konteks koreksi dilakukan oleh KUHP yang baru tadi itu. Berarti untuk Verdi Sambo sendiri memang bisa dikatakan bahwa ini belum final begitu, belum tentu apakah harus menunggu 10 tahun dulu atau justru bisa langsung kalau misalnya memang tidak dapat hasil dari gerasi dan lain sebagainya, akhirnya keputusan tersebut tentunya tidak bisa dilewati begitu saja atau bagaimana? Ya, putusan ini tidak serta-merta bisa dieksekusi karena belum inkrah, belum berkekuatan hukum tetap, karena masih ada kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan mekanisme banding. Kecuali tadi misalnya terdakwa terima atas putusan tadi itu, maka kemudian inkrah putusannya. Tetapi bahwa terdakwa akan langsung mengatakan akan banding, karenanya tidak bisa serta-merta bisa dieksekusi, harus menunggu dari mekanisme banding tadi itu. Mekanisme banding pun seandainya diputus juga tidak serta-merta bisa dilaksanakan, dan masih ada upaya hukum dengan kasasi, di mana kasasi nanti akan berubah atau tetap atau menguatkan, sangat juga mempengaruhi terhadap pelaksanaan eksekusi nanti itu. Nah, seandainya juga bahwa yang bersangkutan memiliki bukti-bukti baru, memiliki novum, atau kemudian melihat adanya putusan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain, atau kemudian melihat adanya kekeliruan atau kesilapan hakim dalam mengambil sebuah putusan, mempertimbangkan atau kemudian dalam vonisnya, maka bisa ditempuh melalui mekanisme peninjauan kembali. Jadi ini adalah sebuah perjalanan yang masih perlu ditunggu tentang kekuatan hukum pasti dari vonis tadi. Tapi setidak-tidaknya penantian panjang dari para pengamat, dari masyarakat, terdakwa atau keluarga korban itu sudah dapat jawaban dalam konteks putusan dari pengadilan negeri bahwa itu adalah hukuman mati kepada Sambo. Tetapi tentunya masih ada mekanisme-mekanisme yang dapat dilakukan oleh terdakwa. Dan yang utama sekali lagi, kita tidak berada dalam satu ruang euforia terhadap putusan tadi itu. Tapi kemudian bagaimana membuat semuanya secara proporsional terhadap putusan tadi itu. Ya. Oke, Pak Suparji, tentunya saya penasaran terkait dengan apa yang menjadi hukuman di Indonesia ini terkait dengan hukuman mati. Di satu sisi, sepertinya pemerintah sangat hati-hati betul terkait dengan hukuman mati. Bahkan jangan sampai ada hukuman mati, bahkan ada seperti KUHP yang baru yang terkait dengan harus menunggu 10 tahun apakah dia baik, berkelakuan baik ataupun tidak, sehingga bisa mungkin saja nanti sanksinya itu akan semakin berkurang. Nah, pandangan dari Pak Suparji sendiri bagaimana terkait dengan hal ini? Ya, saya kira bahwa selektivitas dari pelaksana hukuman mati itu memang menjadi keniscayaan. Karena apa? Karena memang yang punya otoritas untuk menyebabkan seorang mati itu adalah Sang Pencipta, gitu. Hanya Allah, hanya Tuhan Yang Maha Esa. Jadi untuk itu kemudian manusia sama manusia tidak bisa kemudian saling mencabut nyawanya, gitu. Meskipun ini adalah penegak hukum, pelaku eksekutor, maka sebagai jalan komprominya adalah bahwa hukuman mati dilaksanakan secara selektif. Itulah yang kemudian nilai filosofi kenapa KUHP yang baru begitu ketat menerapkan hukuman mati.
Mhm. Dan pada sisi yang lain juga telah terjadi tren yang cukup masif, cukup sistematis gitu di berbagai negara, Mhm. hapuskan hukuman mati dalam konteks sanksi terhadap pelaku tindak pidana karena dianggap melanggar hak asasi manusia tadi itu. Dan yang Mhm. ketiga juga dikhawatirkan tadi akan ada misalnya bukti-bukti baru Mhm. yang tidak bisa melakukan koreksi atas putusan sebelumnya. Mhm. Dikhawatirkan misalnya kalau sudah terlanjur hukuman mati, tapi kemudian ternyata salah menerapkan sanksi, maka itu akan menimbulkan ketidakadilan. Oleh Oke. karenanya ruang koreksi tadi itu menjadi sia-sia. Maka ruang koreksi bisa diberikan ketika memang bukan hukuman mati. Mhm. Jadi untuk itu pertimbangan bagi penyusun undang-undang DPR bersama pemerintah tadi itu adalah bersifat selektif ketika menerapkan hukuman mati. Tetapi kemudian KUHP yang lama memang masih menempatkan hukuman mati sebagai sanksi terhadap pembunuhan berencana tanpa kemudian ada semacam pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dalam KUHP yang baru. Mhm, mhm. Pak Suparji, saat ini masyarakat, sebagai masyarakat mungkin ada yang masih dalam suasana euforia terkait dengan vonis yang dijatuhkan terhadap Verdi Sambo. Lalu dari apa yang tadi sudah Bapak sampaikan, apa yang bisa dijaminkan kepada masyarakat terkait dengan realisasi dari hukuman berat terhadap Verdi Sambo? Apakah masyarakat bisa percaya dengan hukum yang ada di Indonesia? Apakah benar-benar bisa ditegakkan ataupun tidak? Ya, saya kira bahwa perhelatan dalam pencarian keadilan dalam kasus Sambo, ya, kasus tewasnya Joshua ini adalah sebuah perhelatan keadilan yang sangat baik. Bagaimana kemudian hakim memimpin dengan sabar, memimpin dengan berimbang, memberikan kesempatan yang sama kepada terdakwa, kepada penasihat hukum, kepada jaksa penuntut umum. Saya kira ada sebuah representasi pencarian keadilan yang sangat baik. Nah, pada sisi yang lain, jaksa penuntut umum juga telah bekerja secara objektif, secara profesional, ya, dan kemudian terdakwa, penasihat hukum pun juga diberikan kesempatan yang luasa untuk membela, untuk mematahkan dalil-dalil dari jaksa penuntut umum. Demikian pula masyarakat juga secara transparan bisa mengikuti proses persidangan ini. Jadi saya kira ini adalah sebuah budaya hukum yang sangat baik dan kemudian kita harus memberikan sebuah nilai bagaimana kepercayaan terhadap pengadilan itu memang harus kita tumbuhkan. Ya, untuk itu jangan kemudian kita berikan sebuah stigma atas pertunjukan persidangan dengan misalnya dengan nilai-nilai yang negatif, misalnya mengatakan nanti bisa dibanding, bisa dikasasi dan sebagainya. Saya kira tidak dalam konteks itu ya kita membangun sebuah konstruksi berpikir dalam institusi pengadilan bahwa apa yang ditontonkan di dalam persidangan ini saya kira ada sebuah bentuk transparansi dalam proses mengungkap sebuah fakta dan kebenaran, dan hakim terbangun sebuah keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah dan kemudian meyakinkan. Jadi masyarakat saya kira jangan sampai kemudian terbangun sebuah keraguan atas vonis tadi itu. Bahwa hakim sudah menjawab bahwa berdasarkan sebuah fakta, berdasarkan sebuah alat bukti, maka divonis hukuman mati. Dan kemudian ke depan, saya kira ketika ada koreksi, tentunya pun harus kemudian dihormati. Kalaupun tidak ada koreksi pun juga harus dihormati. Karena kalau kita tidak percaya kepada hukum, kita tidak percaya kepada pengadilan, saya kira akan cukup membahayakan. Karena orang bisa mencari jalan keadilan dengan cara yang sendiri. Dan itu akan bisa meruntuhkan nilai-nilai atau sendi-sendi keadilan dalam prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita harus apresiasi, kita harus bangun kepercayaan terhadap institusi pengadilan dan melalui cara-cara pengawalan yang profesional dan prosedural gitu.
Baik, lagi-lagi apresiasi dan juga sebagai masyarakat tetap harus mengawal kasus ini. Terima kasih Pak Suparji Ahmad, pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia sudah berbincang dengan kami pada malam hari ini. Terima kasih.